Saudara-saudara sekalian, kitab suci tidak henti-henti membicarakan tuntutan Tuhan kepada manusia yang sudah menyeleweng, yang sudah menjauhi, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah berontak, yang sudah berselingkuh iman, supaya kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Hei anakku, biarlah hatimu berikan kepadaku, dan matamu harus menyukai perjalananku." Allah yang mengharapkan kita kembali. Dari zaman Adam berontak di Taman Firdaus, Dia sudah memanggil manusia kembali. Sampai pada akhir, di dalam kitab Wahyu pasal terakhir, ada suara Roh Kudus berkata, yang ingin mendapatkan air daripada keselamatan, datanglah, terimalah. Allah tidak berhenti untuk memanggil manusia pulang. Karena manusia hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa berarti hidup di dalam diri. Karena diri kita yang melawan diri Allah menjadi sumber dosa. Ourself and our self-centered life is the source, is the cause of committing sin. Dosa bukan sesuatu perbuatan saja. Dosa adalah hidup bersandarkan diri, karena dosa seperti burung yang keliling terbang di kepala saya. Tidak ada sesuatu yang ada hubungan dengan saya. Tetapi saya yang tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Saya paling sedikit bisa melarang dia bikin sarang di kepala saya. Nah, di sini kalau saya tidak menolak, saya menerima dia, memperbolehkan dia bikin sarang di kepala saya. Jangan salah, itulah artinya dosa mulai tumbuh di dalam hatimu. Jikalau tidak ada nafsu diri, jikalau tidak ada pelampiasan kemauan diri sebagai pusat hidup, tidak mungkin bertumbuh dosa. Itu sebab Yakobus berkata, dosa timbul karena diri dan nafsu diri kita sendiri. Setelah dosa tumbuh, maka tumbuhlah juga kematian. Maka dirinya kita dan nafsu yang mementingkan diri, tidak lagi mementingkan Tuhan Allah, itu mengakibatkan dilahirkannya dosa. Maka nafsu kalau sudah menjadi sesuatu rahim yang memperbolehkan dosa beradat menjadi janin di dalamnya, dosa itu akan tumbuh. Dan dosa kalau sudah bertumbuh terus menjadi dewasa akan mengakibatkan kematian. Jadi sin comes from your lust, comes from your self-desire, comes from your self-centered life. And self-centered life conceives sin. And sin goes to death. Karena kematian itu adalah upah untuk dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan, dan kalau waktu kita telah menerima dosa sebagai benih yang boleh berahim di dalam diri kita, maka kita menuju kepada kematian. Itu sebab Alkitab mengatakan pada waktu Yesus memberikan sedikit makanan di atas piringnya Yudas. Yudas langsung, Alkitab mengatakan, setan masuk ke dalam hatinya. Saudara-saudara, jangan membiarkan iblis masuk ke dalam hidupmu. Jangan membiarkan nafsumu kerjasama dengan godaan yang di luar. Luar ada godaan, dalam ada keinginan. Jangan keinginan menyambut godaan. Akhirnya dosa menjadi bibit yang ditanam di dalam hatimu dan memberikan kegelapan, memberikan pemberontakan, memberikan hidup yang tidak lagi menghargai, tidak lagi mencari kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, manusia hanya dua macam. Satu macam hidup di dalam diri dan menjadi orang berdosa. Satu macam hidup di dalam Kristus dan menjadi anak-anak Tuhan Allah. In Christ, in Adam. Orang yang hidup di dalam diri adalah hidup seperti Adam. Bedanya Adam dengan Yesus Kristus adalah Adam tidak memusahkan hidup kepada Tuhan Allah. Adam memusahkan hidup pada diri sendiri. Bedanya Adam dengan Yesus Kristus. Yesus tidak memusahkan hidup pada diri sendiri. Yesus memusahkan hidup pada Tuhan Allah.
Apa yang dikatakan oleh Adam dibandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Satu di Taman Eden, satu di Taman Getsemani, satu di dalam taman alamiah yang belum berdosa, satu di dalam taman setelah manusia berbuat dosa. Saya tanya kepada saudara-saudara, Taman Eden sama Taman Getsemani bagus mana? Jawab. Taman Eden sama Taman Getsemani bagus mana? Taman Eden. Karena waktu itu manusia belum berbuat dosa. Diciptakan Tuhan dengan tangan Dia sendiri, menjadikan segala sesuatu yang terindah, tersempurna, dan cocok ditinggal oleh manusia. Adam berada di lingkungan paling baik. Yesus berada di lingkungan yang jelek. Adam berada di lingkungan yang suci, tidak berdosa. Yesus berada di lingkungan setelah manusia berdosa beribu tahun. Tetapi Alkitab berkata kepada kita yang berada di lingkungan yang paling baik, akhirnya jatuh di dalam dosa. Tetapi yang ada di lingkungan yang sudah jatuh di dalam dosa, dia mendoakan orang berdosa, dan akhirnya dia mengalahkan kuasa dosa. Ini perbedaan begitu besar. Saudara-saudara, jangan mencela Tuhan. Lingkungan saya tidak baik. Jangan celah Tuhan. Papa mama saya tidak baik. Jangan mencela Tuhan. Segala situasi saya tidak baik. Saudara-saudara, jikalau Tuhan Allah memberikan engkau lingkungan sebaik Taman Eden, engkau tetap bisa meninggalkan Tuhan. Engkau tetap bisa menerima suatu pencobaan dari iblis dan menjadi orang yang sekongkol dengan kejahatan. Oh saudara-saudara, saya tidak mengerti kenapa ada orang yang papa mamanya tidak baik, anaknya baik sekali. Kenapa ada papa mama pendeta, majelis, lingkungan kekristenan, anaknya menjadi biadab, menjadi ateis, melawan Tuhan. Jangan mempersalahkan lingkungan. Karena Adam diberikan lingkungan yang terbaik, tapi akhir dia total gagal. Yesus Kristus lahir di dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa, tapi dia menjaga kesucian dan akhirnya menjadi juru selamat yang menang atas segala macam dosa. Saudara-saudara, pada waktu Yesus memberikan makanan sedikit kepada Yudas, Alkitab mengatakan saat itu juga setan masuk ke dalam hati Yudas. Saudara-saudara, mengapa engkau tidak membuka pintu, tidak membongkar hatimu supaya Yesus Kristus yang masuk? Kenapa engkau membuka hati, engkau membuka pintu supaya setan yang masuk? Lalu engkau berkata, Tuhan tidak cinta saya. Engkau tidak dipelihara oleh Tuhan. Bukan, karena engkau mengajak setan masuk ke dalam hatimu. Saudara-saudara, maka dosa itu apa? Mari kita memikirkan setelah manusia berbuat dosa, Allah dari pagi sampai malam berseru kabar kita, return to me, you prodigal son. Kembalilah kepadaku, hei engkau anak yang terhilang. Aku mencintai engkau, aku tidak mau engkau berjalan menyeleweng daripadaku. Aku tidak mau engkau berjalan meninggalkan terang. Aku tidak mau engkau berjalan di dalam kegelapan. Karena aku mencintai engkau. Maka aku menanti engkau bertobat. Bertobat itu artinya apa? Bertobat artinya meninggalkan diri, kembali ke berdiri Allah. Bertobat itu artinya apa? Artinya meninggalkan kegelapan, masuk ke dalam terang. Bertobat itu artinya apa? Meninggalkan kejahatan, belajar menjadi baik. Bertobat itu artinya apa? Artinya meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus Kristus. Oh saudara-saudara sekalian, firman Tuhan tentang pertobatan itu penuh di dalam perjanjian lama dan penuh di dalam perjanjian baru sampai pada kitab Wahyu. Engkau bilang orang yang belum Kristen yang perlu bertobat, tetapi kitab Wahyu fase 2, fase 3 berkata, gereja-gereja dari Efesus, Smyrna, terus sampai Laodikia, terus 7 gereja menerima surat dari Tuhan, memberikan melalui malaikat untuk gereja membaca. Dan di situ Tuhan berkata, bertobatlah,
Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Pertobatan bukan hanya satu perintah untuk orang yang tak Kristen. Pertobatan juga ada kewajiban orang sudah Kristen harus taat kepada Tuhan. Pertobatan menerima Yesus Kristus. Pertobatan meninggalkan dosa menjadi orang Kristen yang sejati. Itu hanya satu kali seumur hidup. Tetapi pertobatan untuk menjaga diri terus menerus, senantiasa, konsisten, hidup di dalam kesucian, itu pertobatan yang saban hari dilakukan. Pertobatan diselamatkan. Ini perlu satu kali saja di dalam seluruh hidup. The repentance to accept Jesus Christ, we need only once in the whole life. Once we repent, we return to Jesus Christ. We accept Him as our personal Savior. And we are given the forgiveness and the renewal of our life. You are born again in Holy Spirit. Tetapi saudara-saudara, the repentance to keep every day our life in holiness of God. Repentance to preserve our obedience in the guidance of Holy Spirit. It is needed every time you discover your sin. You discover your disobedience. Pada saat kita menemukan kita tidak taat. Pada saat kita menemukan ada lagi dosa melongrong. Saat itu engkau mesti lutut. Engkau mesti berdoa. Minta pengampunan dari Tuhan. Jadi pertobatan untuk diselamatkan satu kali seumur hidup. Pertobatan yang mau terus-terus hidup dalam kesucian. Saban hari diperlukan. Itu sebab tidak heran. Yesus berkata kepada gereja Efesus, bertobatlah kamu. Berkata kepada gereja-gereja di dalam fase 2 dan 3 di dalam kitab Wahyu, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Tuhan mau kita hidup melalui pertobatan. Dan kita mendengar di perjanjian baru permulaan firman Tuhan melalui nabi dari Yohanes Pembaptis. Kalimat pertama, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, sebelum Yohanes berkhotbah di padang belantara, orang Israel terus menanti siang malam. Menanti firman Tuhan, menanti suara Nabi. Tetapi sejak Maleaki menulis kalimat terakhir dan full stop, Fatsal itu selesai. 400 tahun Tuhan tidak kirim Nabi. Tuhan tidak berkata-kata. Bolehkah kita membayangkan berapa panjang 400 tahun kali 365 hari di dalam keadaan begitu panjang waktunya, begitu panjang harinya, Tuhan tidak memberikan nabi. Tuhan tidak memberikan suaranya untuk berkata-kata kabar umatnya. Saudara-saudara, jikalau satu hari engkau ingin mendapatkan kebaktian yang baik, engkau ingin mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan tidak kirim lagi hambanya, engkau akan seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Manusia lapar bukan karena tidak ada roti. Manusia aus bukan karena tidak ada air. Manusia lapar dan manusia aus karena tidak ada firman Tuhan. Itu sebab kalau Tuhan masih berkata-kata kepada kita, mari kita rela menyambut. Jikalau Tuhan masih berkata-kata kepada kita, mari kita sudi menerima. Saudara-saudara, maukah Tuhan berhenti dan tidak berkata kepada kita lagi? Mau? Maukah Tuhan tidak lagi berkata kepadamu? Maukah engkau tidak boleh menerima firman Tuhan lagi? Maukah seperti ini? Tidak. Maukah firman Tuhan datang kepadamu senantiasa? Saudara-saudara, kalau Tuhan senantiasa memberikan firman yang limpah kepada kita, kita menjadi bosan dan kita menjadi tidak menghargai. Karena saban hari ada manusia sangat rusak. Manusia selalu tidak mengindahkan anugerah Tuhan.
sampai anugerah Tuhan itu ditarik kembali, baru engkau sadar berapa kasihan jikalau tidak ada anugerah Tuhan. Manusia tidak menghargai kesehatan. Sampai satu hari dokter bilang engkau kanker, di dalam 2 bulan mati, baru engkau sadar engkau tidak menghargai kesehatan yang pernah Tuhan berikan kepada engkau. Jangan kita bodoh, senantiasa ada anugerah Tuhan, mari kita menghargainya. Amin. Sesaat Tuhan masih dekat, datang sehari kepada dia, datang menyeru namanya, datang berjumpa kepada dia. Sekarang saya minta Ivan jalan dari sana ke sini, Ivan dari sana ke sini, dan saya dari sini ke sana. Saudara-saudara, jarak di antara saya sama Ivan masih jauh, tapi pada waktu dia pelan-pelan maju dan saya pelan-pelan maju, jarak di antara 2 orang ini makin menjadi pendek, makin menjadi pendek. Berarti sudah makin dekat, sudah makin dekat. Jarak yang tadi jauh sekarang menjadi pendek, yang tadi jauh dan panjang sekarang menjadi dekat. Tapi saudara-saudara, pada saat saya ketemu dengan dia, pada saat muka menghadap muka, saat badan bertemu dengan badan, saat ini saya tidak peduli, saya sedang lihat yang lain. Lalu saya jalan terus dan saya tidak menemukan dia. Saya jalan terus. Setelah saat itu dilewati, mulai jarak menjadi jauh, jauh, dan jauh lagi. Mengerti? Saudara-saudara, ini satu perumpamaan yang sangat sederhana, tapi menggugah engkau mengetahui, jangan main-main dengan anugerah Tuhan. When God is near, seek after Him. When God is near, pray to Him. When God is near, kneel down and catch the opportunity given to you. Ambillah kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan melalaikan. Setan pada waktu engkau dekat dengan Tuhan, setan memutarbalikkan matamu, setan mencabangkan konsentrasimu, sehingga engkau tidak menemukan Tuhan. Setelah itu pergi, never come back. Tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi, karena kesempatan sudah diberikan kepadamu. Oh saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen selama-lamanya tidak memperdulikan kesempatan yang Tuhan berikan. Begitu banyak orang Kristen terus melalaikan kesempatan. Tahu tidak, jikalau Tuhan marah, tidak lagi memberikan kesempatan, engkau akan berjalan menuju neraka dan tidak mungkin bertobat lagi. During the opportunity is here, you should come to the Lord. During you are close and near to your Lord, seek after Him urgently at the moment. During He still want to listen to you, pray to Him. Saudara-saudara, kita terlalu bodoh. Kita anggap cari duit itu penting, dengar firman Tuhan tidak penting. Saudara-saudara, kesempatan Stephen Tong datang mungkin ini terakhir. Mungkin 1 kali lagi, saya tidak tahu. Tetapi berapa banyak orang diajak mendengar khotbah, dia bilang, saya repot. Saya hari ini mesti mandi dulu. Saya hari ini masih ada urusan lain. Saudara, semua alasan engkau tidak datang kepada Tuhan adalah alasan-alasan yang bukan alasan. Karena hal-hal seperti itu saban hari bisa dikerjakan. Tetapi kesempatan mendengar firman Tuhan bukan atas pilihanmu, bukan karena engkau mampu. Saudara-saudara, besok malam datang ke sini lagi, saya sudah tidak ada. 10 tahun lagi, saya bukan tidak ada di Kupang, bukan tidak ada di Jakarta. Mungkin saya tidak ada lagi di dalam sejarah. Saya tidak ada lagi di dalam bumi ini. Karena apa? Karena semua waktu itu ada batas. Semua kesempatan bisa hilang. Semua kesempatan yang Tuhan berikan mempunyai harga tertentu. Tetapi hanya orang berbijaksana yang menyadari, yang insyaf dan menghargai. Saya sangat menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Jikalau di dalam 55 tahun setengah
Saya sudah berkhotbah lebih 32.000 kali. Saudara-saudara, jikalau di dalam 72 tahun saya boleh mengelilingi 600 kota, boleh bicara kepada 30 juta manusia, dan bisa pakai waktu setiap hari untuk pekerjaan Tuhan. Jikalau malam ini Tuhan panggil saya pulang, saya akan berkata, my God, my Lord, I have used my time in my whole life to serve you, to serve your church, to preach your gospel, to teach about the truth in the Bible, and to contact so many people. Let them come to you to see your glory, to see your light. Kalau hari ini Tuhan panggil saya dan saya harus berjumpa dengan Tuhan, saya akan mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau serahkan kepadaku, aku sudah jalankan. Waktu Engkau berikan kepadaku, aku sudah pakai dengan baik-baik. Engkau memberikan bakat, karunia, talenta di dalam diriku, aku sudah mempergunakan. Aku sudah mempergunakan kesempatan, waktu, jam, hidup, kesehatan, talenta untuk memuliakan namamu. Dengan begitu banyak saya mengabarkan Injil, begitu sibuk melintasi segala sesuatu, begitu capek melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Semenjak saya muda, saya tidak memanja diri. Semenjak saya muda, saya memaksa diri untuk rela melayani Tuhan. Dan sekarang saya umur 72, saya tetap dipakai Tuhan. Saya tidak menjadi orang yang sakit-sakit, tidak mungkin berdiri. Meskipun kaki saya makin lama makin tidak kuat, tetapi semangat, api, beban, penyertaan Tuhan tetap nyata sampai hari ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, itu sebab saya menganjurkan setia kepada Tuhan untuk seumur hidup. Saya sudah 55 tahun melayani. Engkau baru mulai tidak lama. Sekarang dengarlah, aku seperti papamu, ayah rohanimu, tutur kepadamu, taat kepada Tuhan seumur hidup. Saya minta menjelajah perjalanan hidup dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, waktu Tuhan masih dekat, carilah Dia. Waktu kesempatan pertobatan masih ada, bertobatlah. Waktu Tuhan masih mau dengar doa kita, berlututlah. Pray to Him. Kneel down before Him. Ask forgiveness from Him when the opportunity is still given. Kesempatan-kesempatan disimpan di dalam waktu. Di dalam waktu yang lewat detik. Di dalam detik dan detik tersimpan kesempatan. Dan kesempatan itu lebih bernilai dari emas dan perak. Kesempatan itu lebih berharga dari mutiara dan uang. Kesempatan itu lebih mempunyai nilai daripada harta benda, dari uang, dari rumah, dari sawah, dari tanah. Karena kesempatan itu kalau sudah pergi tidak datang lagi. Ada peribahasa mengatakan, orang bodoh melewati kesempatan. Orang biasa memakai kesempatan. Orang bijak, dia akan melihat kesempatan-kesempatan khusus. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang bodoh. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan waktu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepekaan hanya kepada satu makhluk yang bisa mempergunakan waktu melampaui waktu yang mekanis itu, yaitu manusia. Man is only being to be given by God the sensitivity to use, to utilize time with a supreme understanding of the opportunity. Saudara-saudara, di dalam monyet tidak ada konsep kesempatan. Di dalam cimpansi tidak ada konsep kesempatan. Di dalam gajah tidak ada konsep waktu. Yang ada cuma makan, tidur, seks. Tetapi manusia lain. Manusia diberikan wadah waktu. Manusia diberikan wadah tempat. Space and time are two most important property outside of our soul, given by God, so we can live in it. Kita hidup di dalam waktu. Kita hidup di dalam tempat, ruang, dan waktu
adalah dua wadah yang paling penting sebagai properti kita di luar hidup kita. Saudara-saudara bicara properti, jangan bicara berapa tanah, jangan bicara berapa rumah. Itu semua adalah properti di luar dirimu yang tidak mempunyai arti terlalu berat. Tetapi waktu dan tempat yang engkau miliki, itulah properti jauh lebih penting daripada dolar, emas, perak, mutiara, berlian, dan semua harta benda. Karena apa? Di dalam properti waktu dan tempat, engkau boleh mengerjakan sesuatu, memindahkan yang sementara, menuju kepada kekekalan. Di dalam properti waktu dan tempat, engkau bisa membawa Injil kekekalan, menuju kepada manusia, hidup diam sementara. Jikalau Tuhan memberikan saya 10 tahun lagi, saya harap saya boleh berkhotbah kepada paling sedikit 5 juta manusia. Jika Tuhan kasih saya 10 tahun lagi, saya harap saya boleh melihat orang yang mendengar firman Tuhan bertobat di dalam kebaktian saya lebih daripada ratusan ribu. Saudara-saudara, karena waktu dan tempat itu sendiri adalah kelihatan seperti tidak penting. Dan tempat itu bisa dilihat oleh mata, waktu tidak bisa dilihat oleh mata. Ini menjadikan Tuhan mengingatkan kita dicipta di tengah-tengah dunia kelihatan dan dunia tidak kelihatan. Sensitivitas dan kepekaan kesempatan tidak ada pada binatang, ada hanya pada manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab saudara-saudara, bertobatlah pada waktu Tuhan masih beri kesempatan. Carilah Dia pada saat Dia masih dekat. Berdoalah kepada Dia pada waktu Dia masih mau dengar seruan kita. Jangan main-main, karena kita hidup hanya satu kali. Engkau hidup 10 tahun, mati satu kali. Engkau hidup 100 tahun, mati satu kali. Jika engkau ke kuburan, engkau akan menemukan batu nisan yang tulis orang ini hidup 80 tahun. Sebelahnya orang ini hidup 2 bulan. Karena sejak bayi dia sudah mati. Di dalam kuburan kita melihat batu nisan yang membuktikan dan menyatakan panjang pendek umur manusia semua sama. Cuma satu kali hidup. Tidak ada reinkarnasi. Manusia setelah mati berhenti hidup dan berdiri di hadapan Tuhan, menghitung kira-kira bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah sebab bertobatlah engkau sementara Tuhan masih dekat. Bertobatlah engkau sementara kesempatan diberikan kepada engkau. Lalu saya mau tanya, pertobatan itu bertobat dari mana ke mana? Bertobat meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan hidup tanpa Tuhan, meninggalkan hidup berbuat segala sesuatu tidak sesuai kehendak Tuhan, hanya mengikut nafsu pribadi. Engkau keluar daripada self-centered life, daripada self-desire lust, daripada self-centered freedom, kembali kepada Tuhan yang mengatur kita. Saudara-saudara, pertobatan berarti meninggalkan dan kembali kepada, meninggalkan yang jahat, kembali kepada kebenaran, meninggalkan yang gelap, kembali kepada terang, meninggalkan benci, kembali kepada cinta kasih, meninggalkan ketidakadilan, kembali kepada keadilan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bajik, kembali kepada kebajikan. Inilah pertobatan. Pertobatan adalah satu tindakan yang berpengaruh ke dalam 2 aspek. An action which has a relationship with 2 aspects. The first, I negatively depart from all the darkness and all the sins. And positively, I return to my God. Pertobatan berarti meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, meninggalkan segala sesuatu yang tidak beres. Dan balik, waktu balik ini cuma satu tindakan. When you return to God, there's only one action. The action is only one. Then the action has something to do with 2 worlds. You depart from the darkness and you return
to Jesus Christ. Inilah pertobatan. Conversion includes two things. Negatively, we depart. We say bye-bye to sin. And positively, we say, God, I come to you now. Itu pertobatan. Saudara-saudara, kita berkata bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau dan kembali kepada Tuhan. Mengapa kita harus bertobat? Karena kita milik Tuhan. Kita dicipta Tuhan. Kita bukan milik setan. Kita bukan dicipta setan. Kita bukan milik dunia. Kita bukan dari dunia. Kita dari Tuhan Allah. Yang dengan kuasa penciptaan telah menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. God created us out from nothingness. Creatio ex nihilo. Yang tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Yang dulu tidak pernah eksis, sekarang menjadi manusia yang berada. 50 tahun yang lalu, anak-anak kecil tidak ada. 100 tahun yang lalu, kita semua tidak ada. Sekarang kita menjadi ada, karena Tuhan mencipta kita. Jikalau Tuhan mencipta kita, bolehkah kita melupakan Sang Pencipta? Jikalau Tuhan mencipta kita, bolehkah kita meninggalkan Dia? Alkitab berkata, return to your Creator. You should remember your Creator since your childhood, since your teenagers. Anak muda harus mengingat Tuhan yang menciptakan engkau. Ini adalah ajaran yang diterima daripada kitab Al-Katib atau kitab pengkhotbah. Akhirnya kita sudah dengar makna yang paling penting. Ingatlah Tuhanmu, kembali kepada Dia, karena Dia yang mencipta engkau. Di dalam buku daripada Mika juga dikatakan, remember your God. You should prepare to meet your God. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Setiap orang harus bersiap, harus kembali bersiap menemukan Tuhan kita. Tapi saya mau tanya, waktu kita bertemu dengan Tuhan, apakah kita rasa lega atau rasa malu? Alkitab di 1 Yohanes berkata pada waktu Yesus Kristus datang, jangan-jangan kita rasa malu bertemu dengan Dia. Di dalam kemuliaan Tuhan, jangan kita malu karena kita menjalankan hal yang berbeda dengan Dia. Saudara-saudara, Adam berpusat pada diri, Kristus berpusat pada Allah. Adam di lingkungannya baik tapi gagal. Kristus di dalam lingkungan berdosa tapi sukses. Apakah perbedaan Adam dan Kristus? Taman Eden, Taman Getsemani. Di dalam Taman Eden, Adam berkata, bukan kehendakmu, tetapi kehendakku yang jadi. Tuhan berkata, jangan makan. Dia makan. Setan bilang boleh makan. Dia dengar setan. Kenapa tidak mau dengar firman Tuhan? Kenapa lebih suka dengar perkataan iblis? Sekarang kamu baca kitab suci tidak senang. Baca buku porno engkau senang. Gila kamu. Dalam nama Yesus Kristus, bertobatlah kamu. Waktu engkau baca kitab suci, mata tutup tidur. Waktu engkau baca buku porno, dua mata seperti lampu 100 watt. Saudara-saudara, engkau dekat kepada setan, jauh dari Tuhan. Engkau mempermainkan firman Tuhan, sekongkol dengan ajaran yang salah. Oh, Tuhan berkata, Adam, hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Adam tidak dengar. Setan berkata, Adam, hari itu engkau makan, matamu akan terbuka. Akhirnya dia dengar iblis. Saudara-saudara, manusia begitu bodoh. Manusia mengatakan, God, it is not your will, but let my will be done. I am now, have myself to be the center of my life. Aku memilih aku. Aku memilih diri manusia. Aku mendiri saya yang dicipta menjadi pusat. Allah yang mencipta dimarginalisasikan. Yesus Kristus tidak. Yesus berkata di Getsemane, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadilah. Amin. Saudara-saudara, sekarang berapa orang di dalam lapangan ini? Saya tidak tahu. Mungkin 7.000,
mungkin 8.000, mungkin lebih. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu setelah engkau dengar khotbah, engkau boleh pilih Tuhan. Mau tetap hidup mengikuti kemauan diri sendiri, atau berkata, no more. I'm not going to have my life in my center. Now I come to God to have my God-centered life. Start from now. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi saja. Inilah perbedaan Adam dan Yesus. Yesus memusatkan hidup pada Tuhan Allah. Yesus menyangkal diri. Yesus tidak mau mengikuti kemauan sendiri. Tuhan, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku, tetapi bukan mengikuti kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Mengapa Stephen Tong menjadi hamba Tuhan? Apakah dia cari kerjaan tidak dapat? Apakah dia tidak laku? Saya berkata kepada saudara, kalau saya tidak jadi pendeta, saya boleh menjadi ahli musik. Karena simfoni Jakarta yang paling banyak pementasan Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, dan lagu-lagu yang tersulit, konduktornya adalah saya. Saudara-saudara, kalau saya tidak mau menjadi pendeta, saya bisa menjadi simfoni orkestra conductor. Saudara-saudara, kalau saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, saya boleh menjadi arsitek. Karena gereja yang 6.500 tempat duduk. Salah satu gereja mendapatkan izin gereja pertama untuk gereja yang besar. Saya yang bangun, saya yang desain. Dan saya tidak ambil 1 rupiah. Saya bisa jadi arsitek. Kalau saya tidak mau menjadi pendeta, saya bisa menjadi acoustic design interior arsitek. Karena lagu yang dipentaskan dan simfoni yang dipermainkan di dalam aula Simfonia Jakarta. Kalau saya tidak menjadi pendeta, saya boleh menjadi profesor. Saya boleh menjadi guru teologi. Saya sudah mengajar filsafat dan teologi 45 tahun. Saya boleh jadi ini, saya boleh jadi itu. Tapi kalau engkau tanya, kenapakah Stephen Tong jadi hamba Tuhan? Sebabnya saya menjadi hamba Tuhan adalah karena satu kalimat. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, jikalau di dunia penuh dengan manusia seperti ini, jikalau di gereja penuh pemuda seperti ini, maka dunia akan damai, gereja akan maju. Karena kita terus pentingkan untung rugi sendiri. Saudara pernah tahu, saya sakit di atas mimbar. Waktu saya sakit, saya tetap khotbah seperti biasa. Hari ini suara saya sudah jauh lebih seret dari kemarin. Hari ini saya sudah jauh lebih capek dari kemarin. Tetapi saya tidak boleh mempentingkan diri. Saya belum utamakan Tuhan. What you want me to do, tell me, and I go your way. What you want me to do, I do without reserve. Saya tidak reserve. Saya hanya mengatakan bagaimana hidup untuk Tuhan, bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan. Siapa di dunia umur 72 masih naik kapal terbang 320 kali 1 tahun? Siapa umur 72 masih berkhotbah 500 sampai 800 jam 1 tahun? Siapa umur seperti saya masih harus pergi ke sini sana, mengunjungi kampung-kampung kecil, kota-kota kecil? Semua cuma satu kalimat, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudara, bertobat berarti meninggalkan hidup yang menguntungkan diri. Bertobat berarti tidak lagi menguntung rugi, menghitung bedanya pendapatan, menghitung sehat atau sakit, mati atau hidup. Pertobatan berarti biar kehendak Tuhan yang terjadi. Saya mematukan diri, saya mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, waktu akan tiba, ada pengajar yang palsu. Ada orang-orang yang memperalat Alkitab, mengeksploitasi wahyu Tuhan untuk menipu orang-orang Kristen. Saudara-saudara, mereka akan berkata kepadamu, percaya Yesus Kristus, engkau diberikan kekayaan luar biasa banyaknya. Saudara-saudara, benarkah orang-orang yang terima ajaran yang tidak benar akhirnya menjadi kaya? Ada.
Saya kasih tahu, bukan secara ada, sudah direncanakan. Direncanakan oleh siapa? Oleh setan. Karena setan mengetahui orang Kristen kalau menyangkal diri, kalau memikul salib, kalau mengikut Yesus Kristus, Kristen akan maju di dalam jalur yang sehat sekali. Tetapi justru setan tidak mau gereja sehat. Maka setan akan memutarbalikkan, akan membalikkan firman Tuhan, akan merubah perkataan Tuhan Allah menjadi ajaran yang salah. Saudara-saudara, saya tanya, Yesus pernah ditawarkan kekayaan tidak? Pernah? Yesus pernah ditawarkan kekayaan oleh setan tidak? Tunduk kepadaku satu kali. Engkau sembah aku satu kali. Satu kali saja. Saya memberikan kekayaan, kemewahan, seluruh dunia kepadamu. Hal ini sudah gagal menipu Yesus Kristus. Setan sekarang menipu orang Kristen. Kalau percaya Tuhan jadi kaya. Kalau percaya Tuhan jadi makmur. Kalau percaya Tuhan menjadi apa? Menjadi lancar. Menjadi sukses. Engkau bilang, enggak, ini tidak digoda oleh setan. Karena dia tidak suruh saya menyembah kepada dia. Secara lahiriah, engkau tidak menyembah dia. Tapi secara batinnya, engkau ingin menjadi kaya. Engkau sudah menyembah setan. Saudara-saudara, jika kekayaan diberikan oleh Tuhan, terima saja. Tetapi jika kekayaan diminta-minta secara paksa, engkau telah memperdewa kekayaan. Engkau belum bertobat. Engkau tidak sungguh-sungguh. Saudara-saudara, semua penyakit akan disembuhkan. Saya tidak melihat ada janji Tuhan. Setiap penyakit akan disembuhkan. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau engkau mati, lalu engkau minta sembuh, akhirnya engkau sembuh, siapa yang menang? Kalau Tuhan mau engkau mati, engkau minta sembuh, akhirnya engkau sembuh, siapa yang menang? Mengapa sembuh? Kalau Tuhan mau engkau mati, engkau paksa sembuh, engkau melawan Tuhan. Saudara-saudara, adakah orang di dunia yang tidak mungkin mati? Ada nggak? Jawab. Adakah manusia yang tidak bisa mati? Kedua, adakah orang Kristen yang tidak bisa mati? Tidak ada. Adakah pendeta yang tidak bisa mati? Adakah pendeta yang tidak bisa mati? Pendeta Protestan mati tidak? Pendeta Katolik mati tidak? Pendeta Advent mati tidak? Pendeta Pantekosta mati tidak? Pendeta karismatik mati tidak? Pasti mati. Alkitab mengatakan menurut nasib, menurut ketentuan, setiap orang harus mati. Itu sebab kalau engkau minta Tuhan, jangan bikin dia mati. Jangan mati, supaya dia bangkit. Saya mau tanya, berapa kali Tuhan harus mendengarkan doamu supaya orang yang kau kasih tidak pernah mungkin mati? Sakit lagi minta hidup. Sakit lagi minta hidup. Sakit lagi minta hidup. Kalau demikian tidak mati-mati. Mau dah engkau umur 200 tidak mati? Jawab, mau dah? Kalau 200 tahun lagi Stephen Dong masih ada. Waktu itu umurnya 272. Datang lagi ke Kupang. Lebih jelek dari monyet. Mau tak? Hei, mau tak? Siapa yang mau tak mati? Coba angkat tangan. Nanti saya doakan kamu. Saudara-saudara, Tuhan memang mengatur. Upah dosa adalah maut. Setiap orang harus mati. Kalau waktunya sudah harus mati, jangan paksa minta Tuhan tak boleh mati. Itu dosa. Kita harus siap waktu. Pada waktu Tuhan sudah sampai, panggil kita kembali kepada Tuhan. Engkau berkata, God, I'm ready to come to you. I have served you in all my life. And this is my time to meet you. I'm ready. I'm willing to come. Saudara-saudara, khotbah-khotbah yang kelihatan enak didengar. Kelihatan enak diterima. Tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan engkau dengar. Saudara-saudara, banyak penipu-penipu akan datang. Banyak nabi palsu akan merubah kitab suci. Lalu memberikan kepada kita semua perjanjian-perjanjian yang tidak benar. Sehingga gereja akan diselewengkan.
Dan itu adalah dosa di kalangan atas. Jangan kira orang berdosa itu adalah pelacur, perampok. Mungkin perampok, pelacur lebih dekat surga daripada orang beragama yang tidak mau bertobat. Pada waktu Yesus Kristus mendengar doa dari penyamun di pinggir salib, oh Yesus, ingatlah aku pada saat engkau memperoleh kerajaanmu dan kembali lagi. Apa artinya? Dia percaya Yesus adalah raja di dalam kerajaan surga. Dia percaya Yesus yang akan mendapatkan kerajaan. Dia percaya Yesus akan kembali menjadi Tuhan dan Raja di dunia. Iman seperti ini belum ada pada Petrus. Iman seperti ini belum ada pada Bartholomeus. Belum ada pada Thomas. Belum ada pada Yohanes. Karena Petrus, Yohanes masih tanya pada waktu Yesus naik ke surga, hari inikah engkau membangunkan negara Israel? Tetapi sebelum itu, saudara-saudara, Yesus mati, hari ketiga bangkit, 40 hari di dunia, 10 hari sudah naik ke surga, tunggu Roh Kudus turun. 53 hari sebelum itu, perampok sudah tahu, dia kerajaannya bukan dunia. Perampok tidak minta membangunkan kembali kerajaan Israel. Perampok itu berkata, waktu engkau mendapatkan kerajaanmu dan datang kembali, the kingdom of God, Jesus the King of Kings, is the Lord of Lords. He know Christology better than Peter, John, and other disciples. Dia mengenal teologi lebih baik daripada teolog-teolog yang sudah belajar sama Yesus 3 tahun setengah tetap tidak mengerti. Saya berkata kepada saudara, Yesus berkata, aku anak manusia datang menjadi sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Mungkin perampok lebih dekat surga daripada pendeta-pendeta yang tidak mengerti benar firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dia dengan iman menembusi hal yang malu, yang hina, yang remeh, yang lemah, yang tidak berkuasa. Menemukan kuasa kebesaran Tuhan, mujizat yang tidak terlihat dengan mata. Maka perampok ini benar-benar mengenal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang menemukan hal yang sejati di dalam firman, bukan hanya meraba-raba secara harafiah kalimat-kalimat di dalam Alkitab. Mari kita menjadi orang Kristen yang mengerti sampai tulang sumsum makna firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kerajaan Allah, bukan hanya meraba-raba di liturgi. Di dalam gereja banyak orang ketakutan tidak pilih menjadi majelis. Ketakutan kalau tidak bisa terus menjadi bendahara. Seperti itu hal yang paling penting bagi dia. Tapi saudara-saudara, saya umur 17 menyerahkan diri. Saya 42 baru ditabiskan menjadi pendeta. Setelah khotbah 15.000 kali, baru saya mengizinkan saya ditabiskan menjadi pendeta. Menurut peraturan gereja 3 tahun melayani sudah boleh ditabis. Saya menolak, saya tidak mau. Karena saya mencari bobot, bukan mencari nama. Saya mau dipakai Tuhan, bukan mau dipakai manusia. Saya menjadi orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Saudara-saudara, seluruhnya itu karena apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, inilah satu putar titik yang memutarbalikkan seluruh hidupmu kembali menjadi anak Tuhan. Oh saudara-saudara, jangan mementingkan diri, utamakan Tuhan. Amin. Jangan pusatkan diri, pusatkan Tuhan. Amin. Dosa adalah hidup berpusat pada diri dan meninggalkan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah meninggalkan hidup berpusat kepada diri dan kembali kepada rencana Tuhan. Itu pertobatan. Saya akan memberhenti khotbah saya tidak lama lagi. Saya berkata kepada saudara, mulai hari ini belajar hidup tidak berpusat pada dirimu, tapi hidup berpusat kepada Tuhan. Mulai hari ini tidak lagi mengutamakan aku. No more I, but Jesus Christ. Because of Christ, I forgive your sins. Because of Christ, I accept you back to me. Because of Christ,
you are now reconciled with me. Karena Kristus engkau ditebus. Karena Kristus engkau diampuni. Karena Kristus engkau berdamai. Karena Kristus engkau kembali kepada Tuhan. Jangan lagi aku. Tapi Kristus. All of you, none of me. Tidak lagi aku, tapi semuanya Kristus. Malam ini saya mau tanya, maukah engkau meninggalkan hidup berpusat pada dirimu? Mau? Maukah hari ini engkau hidup kembali berpusat kepada Kristus? Mau? Tinggalkan dirimu. Jangan lagi berpusat pada dirimu. Kembali berkata, not me, but Christ. Bukan aku tapi Kristus. Bukan kehendakku terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Doa Yesus di Getsemani itu adalah doa yang paling sempurna, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi standar bagi doa orang Kristen dari zaman, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, berapa banyak waktu kita berdoa memaksa Tuhan ikut kehendak saya. Paksa Tuhan jalankan apa yang saya mau. Tuhan mengatakan, I'm your God. I'm not your servant. Aku Allahmu. Aku bukan pembantumu. Mengapa engkau memaksa saya jalankan kehendakmu? Yesus Kristus mengatakan, no, not me, but my God. Remove all my desire and let my desire is only in the will of God. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi ya Tuhan. Saudara-saudara, bertobatlah. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kegelapan. Tinggalkan hidup berpusat pada dirimu. Kembali kepada Tuhan. Hidup berpusat kepada Tuhan sendiri. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita hidup berpusat kepada Tuhan. Sekarang saya menutup khotbah ini. Dan saya memberikan tantangan, siapa berkata, Tuhan, ajarkan saya menjadi orang Kristen yang hidup berpusat kepada Tuhan. Saya mau kembali, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Siapa berkata, saya mau hidup berpusat kepada Tuhan Allah? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman-Mu yang hidup, menghidupkan kami sekali lagi. Firman Tuhan yang suci, membersihkan hati kami sekali lagi. Firman Tuhan yang benar, membuat beres segala hal yang tidak benar di dalam hidup kami pada hari ini juga. Oh Tuhan, kami mau bertobat, meninggalkan hidup yang berpusat pada diri sebagai sumber dan sebagai sebab daripada dosa. Kami mau hidup berpusat kepada Tuhan sebagai hidup yang benar dan berkenan di mata Tuhan sendiri. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.